Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Sampah merupakan isu lingkungan yang menjadi permasalahan utama di Indonesia pada setiap tahunnya. Beberapa provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah mengalami krisis sampah selama setidaknya 1 dekade terakhir. Isu mengenai sampah tidak hanya terjadi di kota-kota besar saja, tetapi juga di wilayah-wilayah kecil lainnya seperti Kabupaten Wonosobo yang juga mengalami krisis yang sama. Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional di Kabupaten Wonosobo menunjukkan adanya fluktuasi volume produksi sampah dengan lonjakan terbesar pada tahun 2022 sebesar 128,362 meter kubik. Sebagai respon atas hal tersebut, pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2022 mengumumkan bahwa Kabupaten Wonosobo mengalami darurat sampah. Permasalahan ini mengharuskan pemerintah untuk melakukan langkah strategis untuk memulai gerakan pengelolaan sampah dari tingkatan terendah, yaitu desa. Instruksi dari pemerintah Kabupaten Wonosobo menyeluruh kepada semua desa di Kabupaten Wonosobo, tak terkecuali Desa Purwojati. Melihat dampaknya yang signifikan di kehidupan masyarakat, terkhususnya pada aspek lingkungan dan ekonomi, pemerintah desa berupaya untuk memberikan fasilitas pemilahan sampah dengan mendirikan tempat pengelolaan sampah Reduce, Reuse, Recycle atau TPS 3R sebagai langkah untuk meminimalisir volume sampah yang akan berakhir di TPA Kabupaten Wonosobo. Berikut pernyataan eksklusif terkait TPS 3R oleh Kepala Desa Purwojati, Bapak Nurdin Ma'ruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurdin Ma'ruf, Kepala Desa Purwojati, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Desa Purwojati adalah satu di antara 19 desa, 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Kertek yang terdiri dari 4 dusun, Dusun Dalangan, Dusun Kumbanan, Dusun Ngariman, dan Bundok dengan 1.400 kepala keluarga dan 4.300-an jiwa. TPS 3R adalah salah satu ikhtiar kami dalam rangka melakukan penanganan sampah secara tuntas di masyarakat. Pertama, karena sampah adalah sesuatu hal yang pasti ada seiring dengan kehidupan masyarakat di desa kami. Yang kedua, bahwa selama ini kami bekerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk melakukan pembuangan sampah di TPA Kabupaten. Tapi kondisi terakhir bahwa TPA Kabupaten sudah overload, tidak bisa menampung kapasitas sampah yang ada di Kabupaten Wonosobo, sehingga pemerintah kabupaten berusaha untuk memberdayakan desa-desa untuk melakukan proses pengolahan sampah secara tuntas mandiri di setiap desa yang ada di Kabupaten Wonosobo. Berkaitan dengan itu, maka kami berikhtiar untuk memulai proses penanganan pengolahan sampah yang mulai dari rumah tangga sampai nanti di tempat pengolahan sampah, dan kami berkeinginan, bercita-cita untuk pengolahan sampah ini menjadi tuntas, tidak menimbulkan ekses masalah yang ada di kemudian hari. Terima kasih. Insya Allah kami yakin dengan dukungan seluruh masyarakat, dengan bimbingan pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten, kami bisa untuk melakukan upaya penanganan sampah secara mandiri di desa kami. Kami berkeyakinan bahwa dengan bantuan, arahan, dengan bimbingan semua pihak, nanti cita-cita kami bersama agar Desa Purwojati menjadi desa yang bersih, desa yang sehat, nanti bisa terwujud. Salah satu ikhtiar kami bahwa nanti proses penanganan sampah ini kami continue anggarkan lewat dana desa setiap tahun. Kemudian hasil pengolahan sampah itu kami nanti bisa menghasilkan
barang-barang atau sesuatu yang punya nilai, baik nilai jual maupun nilai manfaatnya, sehingga nanti sampah yang kami kelola dari masyarakat nanti bisa kami olah menjadi sesuatu yang punya nilai jual, sesuatu yang punya manfaat, dan nanti juga bisa menjadi PAD bagi pemerintah Desa Purwojati. Kemudian kami juga bisa merekrut tenaga-tenaga kerja, masyarakat kami yang butuh pekerjaan, yang belum bekerja untuk ikut terlibat dalam proses pengelolaan sampah ini. Terima kasih. Persoalan sampah adalah persoalan yang memang pelik, persoalan yang tidak bisa kita selesaikan 1-2 hari, karena seiring dengan kehidupan manusia pasti nanti akan beriringan juga dengan adanya sampah, sehingga kami mengajak kepada semua pihak, mengajak kepada semua komponen yang terkait untuk bersama-sama untuk melakukan penanganan sampah ini secara mandiri, secara benar, sehingga nanti pada akhirnya sampah yang semula ini menjadi masalah, sampah yang semula menjadi musibah, tapi karena keseriusan kita, niat kita, nanti bisa menjadi berkah bagi masyarakat kami. Terima kasih. Masyarakat di Desa Purwojati sendiri telah melakukan pemilahan sampah secara mandiri. Langkah ini bermula dari adanya kesadaran beberapa masyarakat akan pentingnya untuk memilah sampah sebagai langkah awal mengurangi potensi timbunan sampah, serta melihat adanya potensi peluang bisnis dari pemilahan sampah tersebut. Adapun pemilahan sampah yang dilakukan dibedakan menjadi 2, yaitu antara sampah yang sudah tidak memiliki nilai jual dengan sampah yang masih memiliki nilai jual. Selama beberapa tahun terakhir, keberadaan pengepul rongsok telah menjadi bagian penting dari upaya ini. Pengepul rongsok di Desa Purwojati mengumpulkan berbagai jenis barang bekas seperti kardus, botol bekas, besi tua, hingga tembaga yang kemudian dijual kembali, memberikan manfaat ekonomi sekaligus mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci sukses dari program pemilahan sampah ini, menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat bagi semua. Selain dampak terhadap lingkungan, upaya ini juga memberikan dampak positif dalam mengangkat perekonomian masyarakat di Desa Purwojati selama beberapa tahun terakhir. Berikut wawancara eksklusif kami terkait pemilahan sampah serta dampaknya di Dusun Bendo, Desa Purwojati bersama Sekretaris Desa Purwojati, Bapak Saman. Baik, perkenalkan nama saya Saman, jabatan Sekretaris Desa Purwojati, untuk domisili di Dusun Bendo, RT 2 RW 8. Ya, terima kasih bahwa di Dusun Bendo itu dulu sekitar 30 tahun yang lalu itu mayoritas adalah penduduk petani, itu 70%. Ada konversi, ada perubahan, sampai sekarang itu kalau menurut data itu untuk warga yang terlibat dalam kegiatan sampah itu sekitar 21% atau 45 KK. Itu kami melihat bahwa dari pengetahuan masyarakat tentang sampah itu dari dulu semenjak kenal itu sampai sekarang mereka hanya mengenal antara sampah laku dan tidak laku. Jadi pemilahan secara spesifik antara di situ yang bisa dijadikan organik dan non organik itu belum sampai. Namun sejauh ini mereka karena ada income yang besar, potensi yang besar, sehingga masyarakat itu yang dulunya dari petani sampai sekarang itu banyak hijrah kepada bagian apa itu si sektor ekonominya di sampah itu. Ya, secara langsung kalau dampak yang ditimbulkan dari kegiatan di sektor barang bekas di dusun kami, yang pertama mungkin lingkungan menjadi bersih dari sampah-sampah yang laku dijual. Itu yang secara langsung kita amati di masyarakat. Dan yang kedua, ada peningkatan ekonomi yang cukup signifikan karena rata-rata pendapatan yang didapat dari masyarakat itu lebih dari rata-rata buruh harian lepas. Itu menjadikan faktor
di mana yang awalnya mereka di buruh harian lepas itu pada pindah kepada di sektor barang-barang bekas. Dan yang selanjutnya bahwa memudahkan dari desa itu mensosialisasikan tentang program desa prioritas, yaitu tentang sampah, sehingga masyarakat tanpa diedukasi pun mereka sudah secara langsung, karena mereka menjalaninya dari 30 tahun yang sampai dengan saat ini mereka masih eksis di bidang barang-barang bekas tersebut. Kalau harapan saya itu ada sebuah kemajuan untuk masyarakat di Dusun Bendo yang pada saat ini itu masih menggeluti di dunia persampahan itu, lebih mereka belajar lagi tentang bagaimana memilah dari yang awalnya laku dan tidak laku, akan lebih spesifik lagi kepada bahan-bahan yang bisa diolah. Terutama bahwa sekarang ini masih banyak residu yang menjadi tugas PR pemerintahan desa, terutama adalah sampah-sampah plastik yang di situ masih menjadi masalah di Desa Purwojati. Harapan saya itu ada keterlibatan secara langsung khusus dari masyarakat Bendo untuk masuk kepada program desa, terutama di TPS yang sudah dibangun ini, untuk saling berbagi, dan di situ bisa nanti menjadikan solusi bagi desa, terutama bahwa tidak ada program sukses kalau tanpa terintegrasi dengan masyarakat yang bergelut di bidang itu. Itu harapan kami. Seluruh elemen masyarakat tentunya berharap hal ini dapat dilanjutkan oleh pemerintah dan masyarakat Desa Purwojati yang selanjutnya juga dapat menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Kabupaten Wonosobo untuk mengikuti jejak Desa Purwojati dalam mengelola sampah dengan baik dan berkelanjutan.